Assalamualaikum anak-anak Ibu kelas 9. Materi kita sekarang di bab 1 yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan submateri yaitu di bagian B tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian dinamika. Yang keempat, mendeskripsikan ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Dan tujuan yang kelima adalah mendeskripsikan usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara. Dan tujuan berikutnya yaitu kita dapat menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila. Tujuan yang selanjutnya yaitu menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Dan tujuan yang terakhir adalah kita dapat menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap negara yang merdeka memiliki ideologi negara. Dan untuk negara kita, ideologi yang kita miliki adalah Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi. Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan azas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup bangsa. Di negara kita, nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Untuk anak-anak Ibu ketahui, ideologi ada dua sifat. Yang pertama, ideologi bersifat terbuka, dan yang kedua, ideologi bersifat tertutup. Oke, sekarang kita lanjut dengan pengertian masing-masing sifat ideologi ini. Ideologi terbuka maksudnya adalah pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Sedangkan yang dimaksud dengan ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, dipaksakan dari atas untuk harus diterima, agar dapat diterima sebagai cara hidup dan kehidupan suatu kelompok masyarakat. Sekarang kita ke ciri-ciri ideologi terbuka dan ciri-ciri ideologi tertutup. Ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu cita-cita hidup dalam masyarakat merupakan hasil dari musyawarah dan konvensi rakyatnya. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari diri masyarakat. Yang ketiga, ideologi terbuka bersifat dinamis dan reformasi. Sedangkan ciri-ciri ideologi tertutup, yang pertama adalah bukan cita-cita yang hidup dalam diri masyarakat. Yang kedua, tidak bersifat nilai atau cita-cita, kepercayaan dan kesetiaan yang bersifat kaku. Selanjutnya, terdiri dari persyaratan konkret dan operasional secara mutlak. Keterbukaan ideologi Pancasila harus memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai yang pertama, nilai dasar, yang kedua, nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Dan Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural juga memiliki 3 dimensi,
yaitu yang pertama dimensi idealisme, yang kedua dimensi normatif, dan yang ketiga adalah dimensi realitas. Sampai di sini materi kita untuk di bab 1 ini. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahami materi yang ibu sajikan ini.